Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, di sini saya akan membuat tugas video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Praktek Konseling 1. Baiklah, di sini saya Nur Nadatul Ulia sebagai konselor dan di sini dibantu oleh partner saya yaitu Nur Nadatul Ulum sebagai konseli atau dengan nama lain itu dia menjadi Silva. Silahkan dinonton semuanya. Assalamualaikum Bu. Nak, ya salam. Silakan dulu Nak. Iya, terima kasih. Iya, kamu Silva kan siswa kelas 71? Ya Bu, saya Silva, siswa kelas 71. Sebelumnya, apa kabar hari ini Nak? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, Ibu mau tanya, apakah sebelumnya Silva sudah pernah datang ke ruang BK ini? Belum Bu, ini pertama kalinya saya masuk ke ruang BK ini. Bagaimana kesan pertama Silva terhadap ruangan BK ini? Menurut saya ruangannya cukup adem dan tidak ramai, tetapi sejujurnya saya sangat takut berada di ruangan ini Bu. Kamu tidak perlu gugup dan takut berada di ruangan ini ya, karena banyak kok teman-teman kamu yang datang berkonsultasi di ruang BK ini dengan Ibu. Iya Bu, tapi Kamu tidak perlu takut maupun gugup ya untuk datang berkonsultasi ke ruang BK ini karena Ibu di sini sebagai konselor yang mempunyai tugas untuk memberi layanan dan membantu siswa dalam menghadapi masalahnya dan sulitnya dalam mengambil keputusan, begitu ya Nak? oh begitu ya Bu. Ibu ingin tanya, menurut Mbak Silva ini, apa sih peran konseli dan konselor itu dalam sebuah proses konseling? Menurut saya konselor itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Jadi sebenarnya apa yang kamu katakan itu keliru ya Nak. Di sini Ibu sebagai konselor yang dimana Ibu sebagai fasilitator dalam proses konseling, yang dimana Ibu di sini akan membantu kamu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Nak Silva ini hadapi. Sedangkan Nak Silva sebagai seorang konseli itu berperan aktif untuk mengemukakan dan menjelaskan apa yang kamu alami ini secara jujur serta mampu menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang Nak Silva ini hadapi, gitu ya. Oh, seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha untuk aktif dalam proses konseling ini dan saya memohon untuk jangan sampai ada teman saya yang tahu ya Bu masalah ini. Kalau soal itu, Nak Silva tidak perlu khawatir ya Nak, karena di dalam proses konseling ini ada yang namanya kode etik yang menjamin pastinya kerahasiaan yang dihadapi oleh siswa-siswa. Nah, selain asas kerahasiaan, di sini juga dalam proses konseling juga ada yang namanya asas keterbukaan ya Nak. Jadi, Nak Silva ini bisa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi secara terbuka dan jujur kepada Ibu ya. Nah, jadi Nak Silva ini tidak perlu khawatir lagi pembicaraan kita ada yang tahu ataupun keluar dari ruangan ini karena kita sudah diikat dengan asas kerahasiaan ya Nak. Oh, begitu ya Bu. Baiklah, saya tidak ragu lagi untuk menjelaskan masalah saya ini di dalam proses konseling karena sudah dilindungi oleh asas kerahasiaan. Ya, nah, jadi sebelum kita mulai membahas permasalahan yang Mbak Silva hadapi ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu dulu ya. Bagaimana, apakah waktu 45 menit itu sudah cukup untuk kita melakukan proses konseling ini, Nak? Iya Bu, saya rasa waktu 45 menit itu sudah cukup dalam melakukan proses konseling ini.
Nah, baiklah. Nah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini ya. Nah, sekarang Ibu minta Nak Silva untuk menjelaskan apa sih masalah yang Nak Silva hadapi ini, sehingga wali kelas Nak Silva menyuruh Nak Silva untuk berkonsultasi di ruang BK. Saya sedih dan juga pusing Bu. Belakangan ini saya sering sekali dimarahi oleh wali kelas saya dan guru-guru lainnya Bu. Dimarahi? Kenapa, Nak? Mungkin karena saya sering bolos dan tidak mengerjakan tugas Bu. Begitu. Kalau begitu coba kamu ceritakan hal-hal apa saja sih yang membuat Nak Silva ini tidak mengerjakan tugasnya? Saya merasa bosan belajar Bu. Dimulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah. Selain itu, saya kurang suka dengan gaya belajar yang diterapkan oleh guru dan juga ada beberapa guru pada mata pelajaran yang saya tidak senangi Bu. Belum lagi saat pulang, saya harus mengerjakan tugas sekolah Bu. Begitu. Jadi permasalahannya ini Nak Silva bosan dengan kegiatan yang Nak Silva kerjakan begitu-gitu saja. Iya Bu, kalau saya bosan, biasanya saya berpura-pura untuk izin ke WC dengan guru padahal saya pergi ke kantin atau teman-teman di luar kelas. Dan setelah itu saya berbincang-bincang atau biasanya saya bolos dan tidak masuk sama sekali ke dalam kelas pada mata pelajaran tertentu. Oke, baiklah. Jadi begini ya Nak, rasa bosan dalam belajar itu sangatlah wajar bagi peserta didik. Namun di sisi lain itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Nak Silva sebagai peserta didik. Betul begitu Nak? Iya Bu, betul. Tapi saya tahu bahwa saya melakukan kesalahan. Tapi dapat membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Bu, seharusnya saya harus masuk terus dalam kelas untuk mengikuti semua aktivitas dan pembelajaran di dalam kelas. Nah di sini Nak Silva mengatakan bahwa Nak Silva sadar akan kesalahan yang dilakukan, tapi kamu nyaman dengan perilaku bolos yang kamu lakukan berulang-ulang kali. Ya Bu, saya bingung dan harus bagaimana. Saya membutuhkan motivasi untuk belajar karena setiap kali saya belajar, guru menjelaskan di papan tulis, saya sering merasa malas dan bosan yang dimana itu membuat saya sering bolos dan tidak mau masuk dalam pembelajaran tersebut. Jadi kamu merasa bingung atas masalah yang kamu hadapi ini, Nak? Iya Bu, saya takut masalah saya ini diketahui oleh orang tua saya dan ketika ia mengetahuinya pasti saya akan dimarahi Bu. Oke baik, jadi Nak, Ibu mengerti perasaan kamu ya. Jadi berdasarkan cerita kamu ini, kamu mulai merasa bosan dengan belajar karena kamu kurang suka dengan gaya belajar yang guru terapkan, dan juga kamu kurang suka dalam beberapa mata pelajarannya yang membuat kamu sering bolos ataupun keluar kelas pada saat jam pelajaran dimulai. Betulkah apa yang Ibu bilang tadi? Ya Bu, betul seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba pikirkan apa yang membuat Nak Silva ini semangat untuk mengikuti pelajaran? Biasanya saya suka berkumpul dengan teman-teman sambil berbincang-bincang Bu. Oke, baik. Di sini Nak Silva sudah mengetahui hal apa yang membuat Nak Silva ini semangat ya. Jadi apa sih rencana Nak Silva ini untuk menghilangkan rasa bosan dalam belajar? Di sini saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik. Saya akan mengerjakan semua tugas-tugas yang tugas saya yang kemarin yang menumpuk, serta saya tidak akan bolos lagi ketika mata pelajaran sedang berlangsung, serta merencanakan untuk berkumpul bersama teman-teman saya di hari libur. Wah, bagus sekali. Nah, Nak Silva ini sudah menemukan solusi yang menurut Ibu itu sangat tepat ya, sangat tepat. Dan apakah Nak Silva ini mau melakukannya dengan bersungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya ingin lebih rajin dan giat lagi dalam pelajaran dan tidak ingin terlihat buruk lagi di mata wali kelas maupun di mata guru-guru lainnya. Nah, Ibu yakin kamu pasti bisa ya Nak, setelah kamu mempunyai niat dan berusaha terus, karena Ibu tahu semua siswa itu pasti memiliki potensi yang ada di dalam dirinya ya. Jadi kamu harus bersungguh-sungguh ya dalam melakukan rencana kamu itu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar dan tidak bolos lagi Bu. Ibu sangat senang sekali mendengarkan antusias kamu ini. Nah,
Apakah masih ada lagi yang Silva ini ingin sampaikan kepada Ibu? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan tadi. Oke, baik. Nah, berhubung waktu konseling ini sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini ya. Sebelumnya, mari kita menyimpulkan hasil pembicaraan kita. Nah, di awal ini, Nak Silva mengatakan kepada Ibu bahwa Nak Silva ini bosan dengan aktivitas yang Nak Silva lakukan begitu-begitu saja ya. Nak Silva ini kurang suka dengan mata pelajaran dan gaya belajar yang diterapkan oleh guru ya. Dan Nak Silva ini menemukan solusi, yaitu Nak Silva ingin berencana untuk mengatur ulang jadwal belajar Nak Silva ini dengan baik. Nak Silva juga ingin mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk dari guru, dan juga Nak Silva berjanji untuk tidak bolos lagi, karena bolos itu kegiatan atau perilaku yang sangat tidak terpuji ya bagi seorang peserta didik. Nah, dan juga Nak Silva ini berencana untuk berkumpul bersama teman-teman ya di hari libur nanti. Ya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar saya sekarang ini dan perilaku membolos saya dapat segera saya atasi dan dapat kembali semangat belajar. Wow, Ibu sangat senang sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Nak Silva ini. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Nak Silva sekarang? Saya sangat merasa senang dan lega Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi setelah proses konseling yang kita lakukan ini, rencana apakah yang Nak Silva ini ingin lakukan ke depannya? Tentunya saya akan memulainya dengan yang pertama, mengatur ulang jadwal belajar saya dengan baik. Saya ingin merubah. Bagus. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh untuk menjalankan rencana yang kamu buat ini ya, Nak. Nah, kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri ya. Dan Nak Silva ini jangan ragu dan sungkan untuk datang ke ruang BK jika ingin berkonsultasi kembali bersama Ibu ya, Nak. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan juga lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi untuk kembali ke kelas ya Bu. Ya, baik, sama-sama ya, Nak. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk Nak Silva ini bersungguh-sungguh dalam melakukan rencananya agar Nak Silva ini bisa membangkitkan motivasi belajar Nak Silva dan juga tidak melakukan perilaku yang buruk lagi, yaitu bolos pada saat jam pelajaran, dan kembali kepada hal-hal atau perilaku positif ya, Nak. Dengan sungkan-sungkan kembali ke ruang BK untuk berkonsultasi lagi bersama Ibu ya, Nak. Baik Bu, saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Ya, silahkan, Nak. Baik, terima kasih ya Bu. Hati-hati, Nak. Assalamualaikum. Salam.